Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para jamaah aktif channel community yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita sama-sama senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana berkat rahmatnya lah kita masih diberi kesehatan, diberi banyak berkah dan rezeki, serta tak lupa juga kita haturkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun tema kultum kita pada hari ini yaitu ancaman meninggalkan sholat. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa sholat merupakan hal wajib dan hal yang sangat penting bagi agama kita, yaitu agama Islam, dan bagi umat muslim. Selain petunjuk ketakwaan, sholat yang kita kerjakan juga merupakan atau fungsi dari tiang agama kita, yang bagaimana Allah telah menjanjikan bahwa jika umatnya melaksanakan sholat, maka Allah janjikan pahala dan surga baginya. Tapi di sisi lain, Allah juga memberikan ancaman yang tegas bagi umatnya yang lalai dalam melaksanakan sholat. Menurut tinjauan hukum Islam, dibaca fikih ada konsekuensi orang yang meninggalkan sholat sebagaimana dijelaskan oleh Imam Zakaria dalam Fathul Wahhab juz 1 halaman 102. Ia menjelaskan seorang mukallaf yang tidak mengerjakan sholat, yang menyia-nyiakan sholat karena malas, sekalipun sholat Jumat, walaupun ia bersedia menggantinya dengan sholat zuhur, maka ia bisa dihukum mati sebagai had, bukan karena kekufurannya. Pernyataan dari Syekh Zakaria tentang hukuman mati bagi orang yang meninggalkan sholat berdasarkan hadis nomor 25 riwayat Imam Bukhari, yaitu Nabi bersabda, "Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mempercayai bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah, dan mereka mengerjakan sholat." Mengenai status bahwa orang yang meninggalkan sholat belum tentu dia adalah kafir, maka ada hadis nomor 1420 riwayat Abu Daud yang menjelaskan sholat merupakan fardu wajib dari Allah. Barang siapa yang tidak menyia-nyiakan sholat dan melaksanakan sholat dengan benar-benar dan sesuai haknya, maka Allah menjanjikan surga baginya. Tetapi jika umat muslim, jika orang melalaikan sholat, maka tidak ada janji Allah baginya. Jika Allah mengkehendaki, Allah akan menyiksanya, dan jika Allah juga mengkehendaki, maka Ia akan memasukkannya ke surga. Adapun kategori orang yang meninggalkan sholat menurut Imam Al-Syafi'i juz 1 halaman 103, ada beberapa orang yang malas dan berleha-leha, ada juga orang yang membangkang dan menyepelekan sholat. Jika orang itu membangkang dan menyepelekan sholat dan dia tidak mau tahu tentang kewajiban sholat, maka dia dihukum kafir dan dikeluarkan dari Islam. Dalam hal ini, hakim wajib memerintahkannya untuk bertaubat dan melaksanakan sholat. Jika ia mau, maka masalah tersebut selesai. Tetapi jika dia tidak mau melaksanakan sholat dan bertaubat, maka ia akan dihukum mati dalam keadaan kafir, serta jasadnya tidak boleh dimandikan, dikafani, disolati, bahkan dikuburkan di pekuburan muslim karena ia tidak lagi muslim. Sementara orang yang dengan sengaja tidak melaksanakan sholat karena malas atau berleha-leha, maka hakim wajib menyuruhnya untuk sholat dan bertaubat dengan cara mengkodok sholat itu. Jika ia tidak mau, maka dia akan dihukum mati sebagai had, namun statusnya
masih muslim. Setelah kita mengetahui kategori orang yang meninggalkan sholat dan hukumannya, selanjutnya kita akan mengetahui ancaman apa yang Allah berikan bagi kita jika kita meninggalkan sholat. Yang pertama, kita akan mendapatkan kejelekan dan kerugian di hari kiamat. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Quran surat Maryam ayat 59 yang mana? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adaa'us salata wattaba'us syahawati fasawfa yalqawna ghayan. Yang artinya, maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek yang menyia-nyiakan sholat dan memperuntutkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan. Quran Surat Maryam ayat 59. Jadi Allah telah menegaskan bahwa umat muslim yang meninggalkan sholat maka ia akan tersesat, mendapatkan kerugian dan kejelekan di hari kiamat. Adapun lafaz ghayah yang kita dengar tadi itu merupakan neraka atau lembah jahanam, neraka jahanam, yang mana yang kita ketahui neraka jahanam merupakan neraka yang paling bawah, yang sangat pedih, serta di neraka ini juga makanannya sangat menjijikkan, dan neraka ini bukan tempat bagi orang muslim. Jadi apabila kita menyia-nyiakan sholat, Allah telah menjanjikan kita, Allah telah memberitahukan kepada kita bahwa kita akan mendapatkan tempat di neraka jahanam, neraka yang paling bawah. Na'udzubillah min dzalik. Ancaman berikutnya, tidak bisa sujud di hari kiamat. Dalam surat Al-Qalam ayat 43 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yuksafu an syaki wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un hasyatan absaruhum tarhaquhum zillah wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Yang artinya, pada hari betis disingkapkan dan mereka dipanggil untuk bersujud, maka mereka tidak kuasa dalam keadaan pandangan mereka tunduk ke bawah. Lagi mereka diliputi kehinaan. Dan sesungguhnya mereka dahulu di dunia diseru untuk bersujud, dan mereka dalam keadaan sejahtera. Quran Surat Al-Qalam ayat 4. Dalam surat ini menjelaskan bahwa selama hidup kita diserukan untuk bersujud pada saat sholat. Tetapi beberapa muslimin tidak melaksanakannya, maka di akhirat nanti saat semua muslimin bersujud kepada Allah, mereka yang melalaikan sholat akan diberikan penghalang bagi Allah dan mereka tidak akan bisa sujud. Dan ancaman yang berikutnya, mereka akan diletakkan atau ditempatkan di neraka sakar, diancam ditempatkan di neraka sakar. Neraka sakar itu apa? Neraka di mana tempat orang-orang muslim yang menyia-nyiakan sholat ataupun yang dengan sengaja bermalas-malasan tidak melakukan sholat, nunda-nunda sholat hingga waktunya habis. Dalam Quran Surat Al-Mudaththir ayat 42 dan 43 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma salakakum fi syaqar? Qalu lam naku minal musallin. Yang artinya, apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat. Quran Surat Al-Mudaththir ayat 42 dan 43. adapun orang yang mengalami kecelakaan atau dengan sengaja tidak melaksanakan sholat, dalam surat Al-Ma'un ayat 4 dan 5 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun, yang artinya, maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Quran Surat Al-Ma'un ayat 4 dan 5. Yang dimaksud dalam ayat ini orang-orang yang lalai terhadap sholatnya, yaitu orang yang sengaja menunda-nunda sholat hingga waktunya habis. Na'udzubillah min dzalik. Maka mereka akan diancam di neraka Saqar. Dari beberapa ancaman dan kategori yang telah kita bahas dan telah saya bahas sebelumnya, semoga kita bukan termasuk orang-orang yang berada dan mendapatkan ancaman karena kita melalaikan dan meninggalkan sholat, dan juga kita bukan termasuk kategori orang yang akan mendapatkan hukuman karena kita melalaikan sholat. Semoga Allah senantiasa memberikan kita hidayah dan kita tetap istiqomah dan selalu berada di jalan Allah dan selalu melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai umat muslim, dan semoga kita tetap berada di jalan Allah. Jamaah Aktif Channel, kita telah mengetahui kategori dan hukuman orang-orang yang meninggalkan sholat, yaitu karena ia malas dan berleha-leha, dan karena ia membangkang dan menyepelekannya. Maka kita tahu juga hukuman apa yang kita dapatkan, serta ancaman-ancaman lain yang Allah berikan kepada kita jika kita melalaikan sholat. Allah juga telah menjanjikan kita pahala dan surga jika kita senantiasa melaksanakan sholat, dan Allah juga menjanjikan siksa dan hukuman bagi kita jika kita juga meninggalkan sholat. Semoga kita adalah bagian orang-orang muslim yang senantiasa mengerjakan kewajiban, mengerjakan sholat, karena sholat itu yang terpenting, dan Allah juga memberikan banyak kemudahan bagi kita. Ketika kita sakit, kita tidak bisa berdiri, Allah memberikan kemudahan bagi kita sholat dalam keadaan duduk. Tidak bisa duduk, Allah juga senantiasa memberikan kemudahan bagi kita. Kita bisa melaksanakan sholat dalam keadaan terbaik. Baiklah, jamaah Aktif Channel dimanapun berada, kita sudah berada di penghujung acara. Semoga kita merupakan muslim atau orang-orang Islam yang senantiasa melaksanakan kewajiban, yang senantiasa melaksanakan sholat, karena Allah telah menjanjikan pahala dan surga bagi kita jika kita melaksanakan sholat, dan Allah juga telah menjanjikan siksa dan ancaman serta hukuman bagi kita jika kita melalaikan sholat. Bisa memberikan ilmu, dan para jamaah Aktif Channel yang menonton bisa senantiasa mendapatkan pelajaran dari kultum pada hari ini. Baiklah, di akhir kata saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.